Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Arianto dengan NIM 15 17 10 38 30 21 dari mahasiswa UNER D4 Teknologi Radiologi Pencitraan. Di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan USG Doppler vena porta dengan materi prinsip dasar USG Doppler, indikasi klinis USG Doppler vena porta, kemudian teknik scanning, dan juga hasil pencitraan atau hasil citra yang normal maupun abnormal. Baik, kita mulai presentasinya. Untuk yang pertama, pada prinsip dasar ada tujuan dari USG Doppler vena porta. Untuk tujuan pertama yaitu mendeteksi aliran pembuluh darah, yang kedua mendeteksi arah aliran, yang ketiga mendeteksi jenis aliran. Jenis aliran tersebut seperti arteri atau vena yang biasa disebut pembuluh darah. Dan pada jenis itu kita juga bisa menemukan kondisi yang normal ataupun abnormal. Untuk yang keempat atau yang terakhir bisa mengukur kecepatan aliran. Dan berikut ini adalah gambar dari Doppler phenomenon. Untuk gambar tersebut yaitu bisa dijelaskan seperti untuk perubahan panjang gelombang suara atau frekuensi yang diakibatkan oleh pergerakan yang dilakukan sumber atau penerima. Jadi, pada gambar tersebut ada transducer yang mengirimkan frekuensi dan itu terhadap ke sumbernya. Jadi, penerima tersebut nanti adalah transducer. Dan selain itu, dalam Doppler sendiri yaitu bertujuan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Maka dari gambar tersebut ada angle of insonation. Angle of insonation sendiri adalah sudut antara transmit beam dan objek tersebut adalah pembuluh darah atau aliran darah. Dan sudut yang diperuntukkan yaitu untuk mengukur kecepatan aliran darah sekitar 30-60 derajat. Jika melebihi sudut tersebut, maka tidak bisa atau tidak memadai untuk mengukur aliran darah. Ada prinsip dasar selanjutnya, yaitu ada efek Doppler. Efek Doppler sendiri adalah perubahan frekuensi yang diamati dari gelombang suara dibandingkan dengan frekuensi yang dipancarkan yang terjadi karena gerakan relatif antara pengamat dan sumber. Jadi kesimpulannya, efek Doppler yaitu adanya pergerakan relatif antara pengamat dan sumber. Kemudian pada USG Doppler sendiri yaitu ada grayscale, color Doppler, power Doppler, dan spectral Doppler. Untuk pengertian grayscale sendiri yaitu dapat menggambarkan detail struktur jaringan tubuh. Kemudian untuk grayscale yaitu untuk citranya sendiri berwarna abu-abu, dan untuk color Doppler sendiri pencitraan dua dimensi aliran darah di mana pergeseran frekuensi Doppler tersebut ditampilkan dalam bentuk warna. Dan untuk power Doppler sendiri yaitu ini termasuk mode terbaru dari color Doppler yang memiliki arti pencitraan dua dimensi aliran darah menggunakan kekuatan sinyal Doppler dan lebih memberi citra yang lebih detail pada aliran darah dibandingkan color Doppler yang standar. Dan yang keempat atau yang terakhir ada spectral Doppler, yaitu teknik USG Doppler yang menghasilkan pergeseran frekuensi Doppler bentuk
dengan bentuk gelombang dan data pergeseran frekuensi Doppler lengkap yang diperkirakan dan disajikan pada setiap titik. Dan tampilan spektral tersebut bisa dilihat pada tampilan spektral atau grafik spektral. Dan ini untuk indikasi klinis pada USG Doppler vena porta. Untuk ada indikasi klinis yaitu trombosis atau dan yang kedua ada CTPV atau cavernous transformation of the portal vein. Ketiga heart failure, keempat hepatic vein atau portal vein fistule, dan yang kelima ada portal hypertension. Dan untuk teknik scanningnya sendiri, posisi pasien supine dan menggunakan teknik scanning transducer yaitu transversal dan longitudinal. Untuk gambar tersebut yang pertama menggunakan untuk gambar pertama untuk biasanya pada USG Doppler vena porta menampilkan MPV atau main vena porta. Dan yang gambar yang kedua tersebut dilakukan untuk melihatkan vena porta bagian kiri. Untuk posisinya bisa untuk melihat vena porta bagian kiri biasanya dilakukan left lateral decubitus. Dan ini untuk hasil citranya. Ada hasil citra kedua gambar ini menunjukkan hasil yang normal. Gambar tersebut menunjukkan MPV atau main portal vein, tidak ada kelainan pada vena porta, dan menunjukkan kecepatan yang sedang atau normal dan sinyal agak bergelombang. Untuk yang kedua ada hasil citra yang abnormal, di mana pada gambar yang pertama ada anak panah yang menunjukkan adanya pada main portal vein yang terdapat trombosis. Yang gambar kedua dalam bentuk color Doppler dan juga terjadinya trombosis pada vena porta. Dan ini dalam mode spektral Doppler, dan ini juga terdapat trombosis dan diperlihatkan dengan grafik spektral. Ini referensi saya yang saya buat untuk membuat materi USG Doppler vena porta. Terima kasih dan sekian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.